Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ma ba'du. Saya kebetulan pagi ini sedang menelaah tafsir Al-Azhar. Saya jadi teringat tadi pagi ada jamaah subuh nepuk bahu saya ketika jalan pulang. Pak Ustadz, apa sih bedanya khilafah dengan negara Islam? Sekarang kan katanya kita nggak boleh ngomong-ngomong masalah khilafah, ya, takutnya jadi delik subversif terhadap negara. Tapi bisa nggak kalau kita ngomong negara Islam? Nah, ini pertanyaannya menggelitik, teman-teman. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya berusaha dengan kajian ini kita jawab. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Negara Islam adalah satu konsep negara yang unik dari model negara lainnya. Konsep negara dalam Islam ini diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, meskipun awalnya menggambarkan secara umum terma khilafah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di muka bumi, dan semua anak keturunannya juga sebagai khalifah di muka bumi. Dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan ibadahnya, berkenaan bagaimana dia mengelola, mengurus urusan dunianya sesuai dengan aturan syariat Allah. Itu adalah khalifah. Semua kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu kemudian yang disebut dengan khilafah itu adalah konsep yang dahulu dimulai oleh Khulafaur Rasyidin, ya, bahwa harus ada kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh tidak. Ya, maka itu mulai dari Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan Bani Umayyah, dilanjutkan Bani Abbasiyah, dilanjutkan oleh Daulah Utsmaniyah sampai ya, abad ke-20 ini. Lalu apa bedanya Pak Ustadz? Negara Islam. Negara Islam itu negara yang konstitusinya berdasarkan syariat Islam. Menjamin pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya, mengatur hubungan-hubungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan sesuai dengan aturan syariat Islam. Lalu, apakah negara Pancasila ini bisa dikatakan sebagai negara Islam? Bisa, selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama negara bisa memberikan kebebasan bagi umat beragama, terutama Islam, pemeluk Islam untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan agama masing-masing, maka itu bisa disebut sebagai negara yang menjalankan aturan Islam, negara Muslim. Nah, ngomong-ngomong masalah khilafah, ya, kan sekarang jadi momok. Apa nggak boleh kita bicarakan negara Islam? Boleh, tidak ada yang melarang. Hak setiap warga negara. Tetapi kita tetap mengacu kepada konstitusi, landasan kita bersama, falsafah bersama, yaitu Pancasila. Ya, sekarang negeri-negeri Muslim di dunia ini juga memiliki berbagai macam corak. Ada yang republik, ada yang monarki kerajaan, ada yang sistem pemerintah politik apapun, tetapi yang penting syaratnya adalah ya di situ berlaku aturan syariat Islam, diberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan keyakinannya, dan tidak ada aturan-aturan undang-undang di negara itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, perkara model apakah monarki, republik itu tidak serta-merta diatur secara rigid, secara kaku di dalam ajaran Islam. Bisa diterapkan. Yang penting penerapan syariat Islam ini dijamin. Ya, nah, bagaimana kalau umat Islam mendirikan khilafah? Ya, khilafah itu suatu konsep. Ya, tidak perlu digembar-gemborkan. Khilafah itu intinya adalah dua: pelaksanaan syariat Islam dan persatuan umat. Ya, khilafah, persatuan umat itu sudah ditegakkan oleh negara-negara Barat. Eropa punya mata uang bersama, euro. Eropa punya parlemen Uni Eropa. Eropa punya fakta pertahanan bersama, NATO. Itulah bentuk khilafah, sama. Ya, maka umat Islam kalau ingin bicara tentang khilafah, mengaculah kepada persatuan di bidang ekonomi. Ada pasar bersama umat Islam, mata uang bersama umat Islam.
Di bidang politik ada parlemen bersama umat Islam, ya. Di bidang militer ada fakta pertahanan, ya, kekuatan militer dunia Islam. Ya, kita harus mencontoh itu. Kita baru bicara tentang persatuan Islam, persatuan dalam konteks kekhilafahan, ya. Tapi ini bukan berarti menghapuskan atau meruntuhkan semua negara bangsa. Negara bangsa, nation state, bisa bertemu dengan Islam kalau intinya semangatnya adalah pelaksanaan syariat Islam dijamin kepada pemeluk-pemeluk umat beragama Islam. Kalau ada persatuan di antara umat Islam sedunia, maka kita menuju apa yang seperti yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa maju di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.